Allazi yahrumu bil hadasi, allazi yang yahrumu haram bil hadasi dengan sebab hadas. Hadas itu ada 3. Ada hadas kecil nggak punya wudhu. Ada hadas ausat habis tidur sama bini, namanya hadas ausat. Ada hadas akbar, itu head dan nifas 2. Nifas itu habis beranak keluar darah 40 hari, itu namanya nifas. Kalau head kita udah tahu dah ya, yang bini kita tiap bulan head. Nah itu head nifas namanya hadas akbar. Kalau habis tidur sama bini, habis jima, itu namanya hadas ausat. Kalau nggak punya wudhu namanya hadas kecil. Nah, ini mau diomongin itu tuh. Yahrumu bil hadasi, haram dengan sebab hadas asgori yang kecil. Salah satu asya'a oleh 3 perkara. Awalan, yang mula-mula, yang pertama, as-sholatu, sholat. Kalau lagi berhadas haram sholat. Sholat apaan? Sholat apaan aja. Sholat wajib ke, sholat sunnah ke, sholat janazah ke, haram sholatnya. Sholat jenazah kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya. Haram juga kalau nggak punya wudhu. Wudhu juga. Walaupun nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Kecuali Zainuddin. Zainuddin doang diri. Bapaknya meninggal, dia di pesantren panggil suruh pulang. Pulang dong, bapak lu meninggal. Pulang dia. Karena dia anak pesantren, disangkanya udah pinter aja, suruh jadi imam. Imamin bapaknya sholat jenazah. Dia ruku, sujud. Orang habis sholat tanya, Zainuddin, perasaan sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai sujud dah. Itu ben lu. Kata dia begini Pak, ini kan yang mati bapak saya. Kalau nggak pakai sujud, nggak pakai ruku, kurang hormat saya. Makanya saya pakai ruku, pakai sujud. Padahal ngeles. Kalau bodoh ya bodoh aja, nggak boleh ngeles. Cuman orang sekarang ogah, kalau ngaku bodoh orang sekarang ogah. Itu ya, maunya ngakunya pinter aja gitu. Ada. Ini gitu orang ya. Iya. Saya biar kata nggak ngaji agama saya ngerti. Dari mana? Yang ngaji aja juga susah ngerti agama. Dia nggak ngaji ngaku ngerti agama. Itu orang sekarang begitu. Iya, saya sih biar nggak sholat juga hati saya lempeng. Yang sholat aja juga agak lempeng, apalagi dia. Pakai ngomong lagi, ya lu juga sholat belum tentu masuk surga. Tuh, yang sholat belum tentu, apalagi lu yang nggak sholat. Jelas. Sholat, walau saja data tilawatin, walaupun sujud tilawah. Sujud tilawah tuh ada ayat-ayat tertentu, misalnya baca Iqra, ujungnya wasjud waqtarib. Kalau kita baca begitu sunat sujud tilawah. Sujud tilawah itu kayak sholat, haram juga kalau nggak punya wudhu. Gitu. Sujud syukur gitu juga. Sujud syukur punya wudhu juga kayak orang sholat, nutup aurat juga. Nutup aurat, punya wudhu, ngadep kiblat, pakai takbiratul ihram, pakai salam, itu namanya sujud sahwi. Sujud syukur. Begitu. Jangan ujug-ujug. Udah bisa sujud sahwi. Udah. Ini nggak saya contohin lagi kalau bisa mah. Belum ya? Ya udah, saya mau contohin nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 3 kali ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Gol. Sujud aja namanya. Golin doang kan. Sujud syukur itu kalau kita dapat nikmat yang sangat besar, baru sujud syukur. Itu
Kita lagi ke puncak nih, mobil kita nih besi nyungsep gitu ke jurang 100 meter, yang lain pada mati, kita doang kan hidup, nggak ngapa-ngapa, gini-gini doang ini. Kan nikmatnya besar banget tuh. Ya sujud syukur di situ. Kalau cuman gol bola mah nikmat kecil, kagak disuruh sujud syukur. Mana pakai celana segini lagi. Wudu juga kagak. Dia pada sujud aja tuh. Ya rame-rame. Dikirain kan sujud syukur bagaimana gitu. Pada ngarang-ngarang sujud ya. Namanya sujud syukur. Pakai ada takbiratul ihramnya, ngadep kiblat. Nggak boleh juga. Sebab sujud syukur, sujud tilawah sama kayak sholat, syarat-syaratnya. Wa sholatal janazati, dan sholat janazah kudu punya wudu juga, walaupun nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya, kecuali Zainuddin tadi. 5 soha, karena ada hadis yang soheh. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, rawahu Muslimun. La yaqbalullahu, tidak menerima oleh Allah, salata, akan salat. Salat apaan aja? Bighairi tahurin, tanpa berwudu, tanpa bersuci, nggak diterima sama Allah, artinya nggak sah. Begitu. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Sanian, yang kedua, haram dikerjain kalau lagi berhadas atau tawaf. Nggak punya duit buat ke Ka'bah. Ya. Punya duit juga nggak boleh juga ke sono. Lagi pandemi. Tidak bisa. Takut kena virus. Nggak usah di sono, di jalanan. Di sini juga kalau mau kena virus kena aja. Ya. Nah, virus ada di mana-mana kata si Mus. Cuman dia malah rada beranian dikit, kemana-mana nggak pakai masker. 5 soha, karena ada hadis yang sohe, annahu, bahwasanya dia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha subhanahu wa ta'ala abaha fihil kalamu. At-tawafu, adapun tawaf, bil baiti, di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, kudu di Ka'bah tawaf mah. Di tempat lain nggak jadi. Jangan iseng-isengan bikin Ka'bah di Bogor. Tawaf bikin haji nggak jadi. Salatun apa namanya? Bil baiti, at-tawafu bil baiti, tawaf di Ka'bah, salatun, yaitu salat. Sama kayak salat, maksudnya begitu. Syaratnya sama, tutup aurat juga, punya wudu juga, kayak salat. Ila, kecuali annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala abaha, membolehkan, fihil kalamu, di dalam tawaf, al kalamu, berbicara. Kalau lagi sholat ngomong batal, tapi kalau lagi tawaf, walaupun dia sama sholat tuh tawaf, ngomong gak batal, boleh sambil ngobrol jadinya. Yang penting jangan geser yang kiri nih, ini kudu ke Ka'bah terus begitu jadinya ya, muter begitu. Ini jangan melenceng, ngomong boleh ya, ngobrol aja sama temen. Bagaimana nih di kampung, tinggal di mana? Di Ciputat ya? Iya, Ciputat daerah merah apa enggak sih? Lagi tawaf boleh aja. Sekarang kan di zona-zonain, ada merah-merah juga, yang hijau, ada yang merah kuning, ada yang oranye gitu ya. Yang enak yang mana tuh? Yang oranye, jeruk. At-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Ka'bah itu salat, sama kayak salat peraturannya. Illa, kecuali anallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala abaha, membolehkan, fihi, dalam tawaf, al kalamu, berbicara.
nggak apa-apa ngobrol. Lagi tawaf mah, lagi sholat mah batal. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis ini At-Tirmizi oleh Imam Tirmizi, wal Hakimu dan Imam Hakim, wa Darul Qutniyu dan Imam Darul Qutni salisan yang ketiga. Masul mushafi menyentuh Quran. Mushaf tuh Quran. Ini nyentuh nih. Ya. Ini namanya nyentuh. Ini Quran nih, ini nyentuh namanya. Kalau begini bagaimana? Iya, lebih parah lagi kalau gimana? Begini aja nyentuh bata apa? Nggak boleh, haram kalau begini. Ya. Kalau bawa tuh begini. Namanya membawa. Haram kalau lagi nggak punya wudhu. Ini banyak ayatnya nggak nih? Iya, kalau punya wudhu, kalau lagi mau ngaji. Potongan-potongan ayatnya kan banyak dalam sini ya. Kudu punya wudhu. Jangan sepelein aja. Masul mushafi menyentuh Quran, wahamluhu dan membawanya. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bawanya. Likaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Innahu sesungguhnya la Qur'anun karim, Quran yang mulia, fi kitabin maknun, pada kitab yang tersimpan, tersembunyi, la yamassuhu, tidak boleh menyentuh Quran, ilal mutahharuna, kecuali orang-orang yang punya wudu. Mutahharun, orang yang punya wudu. Tanzilun, yang turun itu Quran, min rabbil alamin, dari sisi Tuhan alamin, alam semesta. Al-Waqi'atu, ini surah Waqi'ah ayat 27. Wudu kalau menyentuh Quran. Wal mutahharuna maknahu mutatahhiruna. Wa tahuru, dan kalimat tahuru maknahu pengertiannya, mutatahhiruna, orang-orang yang bersuci, yang berwudu, bersuci itu. Wa yuhmalul hamlul mushafi fi amtiatin bi ghairi qasdihi au fi tafsirin aksaru minhu. Wa yuhmalu, dan dimaafkan, hamlul mushafi, membawa Quran. Kan tadi katanya kalau nggak punya wudhu nggak boleh bawa Quran, tapi dimaafin bawa Quran. Fi amtiatin, di dalam barang-barang yang lain, kayak di tas kita. Tas kita ada pulpen, ada buku, ada HP, kan ada barang ya, ada dompet, ada KTP. Kita masukin aja Quran. Nah, boleh tuh. Niatnya membawa barang, bawa tas, jangan niat bawa Quran. Quran mah kita masukin aja situ. Nggak punya wudhu boleh. Niatnya bawa tas, niatnya bawa HP di dalamnya, niatnya bawa dompet. Cuman kita masukin aja anuan tuh Quran ke dalam tas. Boleh, dimaafin, nggak punya wudhu juga. Bi ghairi qasdihi, tidak niat bawa Quran. Niatnya bawa barang lain. Masukin tas, niat aja bawa tas kecil, bawa dompet. Saya niat bawa HP, bukan niat bawa Quran. Kalau niat bawa Quran nggak boleh, nggak punya wudhu. Kudu niat bawa yang lain, bawa barang yang lain. Au fi tafsirin aksaru minhu, atau tafsir Quran lebih banyak minhu, daripada Quran. Ada Quran terjemahan kita bawa. Nah itu kan tulisan terjemahannya lebih banyak.
daripada tulisan Qur'annya. Boleh dibawa, niatnya bawa terjemahan, boleh disentuh ya. Emang dia tulisan bahasa Indonesia lebih banyak, tafsir bahasa Indonesia lebih banyak daripada tulisan Qur'an. Enggak apa-apa hal itu kan. Aufi dananiro, atau pada uang dinar. Di uang dinar, uang yang dibuat dari lempengan emas. Kalau sekarang kita kan koin dari itu ya, yang putih-putih tuh. Kalau zaman dulu kan orang bikin koin dari emas. Ada tulisannya la ilaha illallah. Ayat Quran bukan tuh, la ilaha illallah. Iya, ayat Quran. Muhammadur Rasulullah, ayat Quran. Enggak apa-apa kalau dibawa pakai duit mah. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, tafsir sama uang dinar, maksudani yang diniatkan. Niat bawa duit, bukan niat bawa ayat Quran. Cuman duitnya ada tulisan la ilaha illallah gitu. Ya, duit aja dah, jangan nggak dicopot-copotin. Kalau atribut dicopot-copotin. Duit, bikin nyetak duit gitu ya. Nah. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, tafsir Quran lebih banyak dari ayat Qurannya, dan uang yang bertuliskan ayat Quran maksudani yang dituju, yang diniatkan, dunahu, bukan Qurannya. Enggak apa-apa. Wa man tayaqqana tuhron au hadasan wa syakka fi diddihi umila biyakinihi. Wa man tayaqqana, siapa orang yang yakin tuhron suci, au hadasan atau ia yakin berhadas, wa syakka fi diddihi, dan ragu pada lawanannya, umila biyakinihi, umila dikerjakan, biyakinihi keyakinannya. Tadi maghrib udah wudhu, sekarang isya, yakin punya wudhu. Udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Emang tadi punya wudhu? Yakinnya punya wudhu, dia belum batal. Kalau udah wudhu belum ya? Udah wudhu apa belum ya? Belum. Emang asalnya belum kan itu mah. Pakai ragu-ragu begitu. Kalau dia tadi udah batal belum ya? Udah batal belum ya? Belum. Ya ragu. Udah batal belum? Belum. Emang asalnya punya wudhu tadi maghrib, dia salat maghrib wudhu. Udah wudhu belum ya? Udah wudhu belum ya? Belum. Gitu. Kudu begitu, ambil yang yakin. Lima soha, karena ada hadis yang sohe, anahu, bahwasanya dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, pernah bersabda, iza wajada ahadukum fi zannihi syai'an fa askala alaihi kharaja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan, rawahu Muslimun. Iza wajada, apabila mendapati, apabila menemukan, ahadukum, oleh salah seorang di antara kalian, fi batnihi, tidak dalam perutnya, syai'an, akan sesuatu, fa'askala, maka ia kesulitan, alaihi, atas dia, kharaja minhu syai'un,
telah keluar daripadanya syai'un sesuatu amla atau tidak. Kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Itu. Ya. Tapi kayaknya perut mules ini. Itu ya tuh, mendapati sesuatu dalam perutnya kayaknya mules perut ini ya. Tapi kentut apa kagak ya? Kentut kagak ya? Kharaja minhu syai'un, keluar sesuatu daripadanya amla atau kagak. Ragu-ragu. Sulit dia bedainnya. Fala yahrujana, maka hendaklah ia jangan keluar minal masjidi, dari masjid. Jangan wudu lagi. Fala hatta yasma'a, sampai ia mendengar sautan akan suara kentut. Au yajidu, atau ia mendapati rihan, bau kentut. Kalau emang dia denger sih ada suara kentutnya, ya wudu, keluar dari masjid. Kalau suara nggak denger, bau kagak ada, tapi perut kerukuk-kerukuk, itu ya nggak batal wudunya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Muslim. Adar Surabiu. Pelajaran yang keempat, fil gusli, tentang masalah mandi.